Well, my lovely students, in this time your teacher will explain about procedure stacks using video scribes. Okay? Okay, in this chapter you will know about the procedure stacks digitally, but before that I will give you some comments about this topic. Yeah. Okay. As we know in English subject, especially for child grades, there are some texts that you should know, that you should learn. Yeah. For the first one is announcement text, narrative text, descriptive text, and the last is procedure text. Okay. So in this chapter, we will learn actually about procedure text. Okay. Next. This is the meaning of procedure text. Yeah. It's very simple subject about procedure. Okay, this white. Okay, I'm still writing here. Yeah, the meaning of procedure text. Okay, procedure text. Yeah. What is the meaning of procedure text? Is a text that gives you instruction how to do or make something. Okay, dari penjelasan ini, Anda bisa translate ya. Prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kamu instruksi how to do, bagaimana melakukan or make something, bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Ini kamu pasti bingungnya begini, kok disuruh membuat sesuatu menggunakan prosedur teks? Kan begitu pertanyaannya lah. Yang dimaksud di sini bukan membuatnya dengan prosedur, tapi membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan prosedur itu adalah langkah-langkahnya yang di sini yang dimaksud ya. Is the sequence, step or of action. Jadi langkah-langkah dalam melakukan sebuah aksi itu disebut dengan prosedur step. Harus sesuai dengan prosedur, artinya harus sesuai dengan ketentuan. Kalau langkahnya dari A sampai Z, jangan diambilnya dari G ke Z, itu maksudnya ya. Okay. So to know more about the procedure steps, please watch next video ya. This still drawing ya, jadi untuk menjelaskan Mister harus gambar dulu biar keren, karena inilah untuk mencari tampilan yang keren dari video scribe. Okay, the next one is the purpose or social functions of the text ya. Okay, purpose or social function is to explain to the reader about how to make or do something with the sequence of action, the sequences of action or step ya, itu maksudnya di sini. Oke, tujuan atau fungsi sosial itu adalah untuk menjelaskan kepada pembaca ya, about how to make, tentang bagaimana caranya membuat, or do something, atau melakukan sesuatu, what is sequence of action or step. Jadi dengan rincian langkah-langkah dari aksi yang akan kita lakukan. Jadi kan maksudnya, contohnya begini, kalau anak-anak mau bikin nasi goreng, kalian harus tahu sequence langkah-langkahnya. Yang pertama pasti itu harus siapin bahan-bahannya lengkap ya, dari termasuk juga bumbu-bumbunya itu harus lengkap. Yang berikutnya caranya, the step, prosesnya, pertama apa, langkah pertama apa, kedua, ketiga, sampai ditentukan berapa langkah ada, karena setiap something itu langkah-langkahnya beda. Kalau simple as the something that you make, so the step is simple. Jadi kalau menu atau sesuatu yang kita mau bikin itu simple, langkahnya pasti akan simple. It's different with something that you want to make, so in the high or large something, so it will need the high or large sequence too. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang besar, pasti langkah-langkahnya juga banyak, kayak mau bikin lawar Bali gitu. Langkahnya kan banyak ya, karena harus ada perpaduan langkah-langkah dan bumbu-bumbu, itu memerlukan waktu yang lama, padahal menunya cuma sedikit, itu permasalahannya ya. Okay, do you understand? Okay. The next ya. Okay, of action or step. Okay. The teacher also still drawing ya. Okay. So what's the next in procedure text is structures of the text. Itu strukturnya ya. Oke, strukturnya seperti apa? Kita akan cek di sini. Oke. Structures of the text. Struktur dari teksnya itu seperti tadi Mister bilang, first one is goals, ingredients, equipments or tools, steps or chronological order. Artinya begini.
Goals itu maksud ya, tujuannya anak-anak tuh mau bikin apa? Mau bikin nasi goreng. Kalau mau bikin nasi goreng, ingredients, bahan-bahannya kan harus tahu. Mau Indonesian fried rice or American fried rice or Chinese fried rice. Jadi goalnya harus jelas. Kalau Indonesia, kalau nasi goreng Indonesia cukup telur ceplok. Kalau di Korean mungkin ada udangnya. Kalau American itu pakai beef or lambs ya, itu pakai daging sapi atau daging babi. Oke, itu harus disiapin. Equipment, peralatannya kalau mau bikin nasi goreng ya peralatannya simple. Jadi anak nggak usah beli ya, minjam pun bisa. Equipment sama tool itu sama ya, peralatan yang digunakan. Berikutnya steps. Nah, ini langkah-langkahnya yang seperti tadi ya, sequence, steps of action. Steps or chronological order. Ini order perintah ya. Jadi step atau langkah-langkah dari commands ya. Tadi kan sudah ada command or imperative sentence. Perintah-perintahnya harus terperinci secara detail. Kalau mau bikin nasi goreng jangan sayurnya langsung digoreng, tapi yang benar adalah bumbunya dulu, habis itu nasinya, habis itu baru sayurnya. Nanti kalau sayurnya digoreng duluan gosong nanti, gak enak. Itu maksudnya. Karena apa? Because this is having the tasty step. Karena ini bermain di step rasa. Kalau rasa mau rasa yang bagus, langkahnya tuh harus tersusun bagus. Itu maksudnya ya. Okay, next. Okay, so this is the example of procedure steps of making sandwich ya. Di sini mungkin contoh dari prosedur teks. Oke, belum ya. Kita masih di language feature ya. Language feature unsur kebahasaan dulu ya. Unsur kebahasaannya apa saja? Oke. Language features ya, yang pertama itu adalah using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Kalian pasti nanya, kok simple present tense Mister nggak past tense, nggak future? Oke. Why we is using simple present tense? Because in this time on making something is the action is happen at the time of speaking. Jadi karena aksi atau kegiatannya itu terjadi di saat waktu itu sedang berjalan. Terus kamu nanya, kalau kemarin bisa nggak Mister kita pakai past tense? Bisa kita pakai past tense, tapi menceritakan sesuatu yang sudah lewat. Kalau future gimana? Oke, kalau future bisa kita membuat prosedur, tapi kita baru bisa berencana. Next time, tomorrow I will make fried rice. Kan saya akan membuat, berarti belum membuat. Itu maksudnya. Next, using conjunction, menggunakan kata hubung. Ada first, ada dance ya. Masalah ketik ini. Artinya apa? When we are making something or do something using like making fried rice or sandwich and like that, there is a conjunction because the step ya, because the sequences or step of action, karena di sini ada chronological step, rincian langkah-langkah, makanya pertama, kedua, ketiga kan gitu, sama seperti di bahasa Indonesia ya. Next, using command or imperative sentence. Nah ini ya, menggunakan kata atau kalimat perintah. For example, kita gabungin dengan first. Well, now we are making fried rice. The first step you should prepare about the ingredients. The second step is you should prepare about the equipment. And then kan sudah ada and then-nya. Nah seperti itu ya. Pertama kita siapin bahan, kita siapin alat, kemudian baru kita ambil bahan utamanya seperti nasi ya. Okay. Next, using action verb, menggunakan kata kerja aksi. Nah, aksi nyatanya sama seperti di command or imperative sentence. Kata kerja simple present tense di infinitive verb ya. Berikutnya using adverb time, menggunakan keterangan waktu. Simple present tense keterangan waktunya adalah today, every day ya, or this day. Itu adverb time ya. Oke, kita next ya. Ya. What's the next in procedure text? Maybe the example of procedures text ya. Okay, this is good one. Example of procedures text ya. Example-nya seperti apa? Okay. Example procedure text. Ini contoh dari prosedur teksnya. How to make sandwich. Nah ini goalnya ya. Bagaimana kita caranya membuat sandwich. Sandwich ini menunya orang Jerman sama American. Di Indonesia ada ya. Tapi serapan sudah dimodif ya.
Ingredients. Nah, tadi kan dari goal ada ingredients. Ingredients for two portion, untuk 2 porsi. Jadi ingredientnya yang pertama itu 4 leaves of bread. Leaf ini bukan daun tapi 4 lembar roti ya, karena rotinya yang pipih. Number 2 eggs or 2 slices of cheese. 2 butir telur, 2 lembar keju. Kenapa kok lembar? Ya karena rotinya lembar, kejunya tuh nggak boleh diparut. Jadi kejunya juga ada keju lembaran, karena keju batangan. Ya, anak-anak harus tahu. Number 3 2 sauce of or leci. Nah, 2 saus, 2 saset saus. Kalau sausnya botolan bisa nggak? Bisa. Nah, jadi masalah kalau saus pasti bisa, tapi kalau keju ya harus slice ya. Okay, number 4. Okay, number 4 mayonnaise or chili. Nah, ini mayonnaise. Nah, chili ini bisa cabai. Kalau di sandwich itu cabainya kalau orang Bali ya boleh mayonnaise-nya dikasih sama sambal genep ya, bumbu genep yang sudah di blender, tapi rasanya pasti beda. Kalau kita orang Bali nggak apa-apa, tapi kalau beli pasti nggak mau. Kalau beli pasti mainannya di mayonnaise or chili. Number 5 is tomato ya, tomato sauce. Jadi harus ada saus tomat, ini wajib kalau buat sandwich ya, karena lidah sana sama lidah sini beda. Okay, this is of the example how to make procedure text about how to make sandwich. Okay, we continue. Okay. And then here is about the step ya. Tadi itu ingredient, sekarang stepnya, caranya membuat sandwich. Step-stepnya itu seperti apa? Sini Mister akan baca ya. Okay. Ya. Step, prepare all ingredients. Nah, di sini sudah jelas di awal Mister jelasin. Pasti yang pertama adalah siapkan semua bahan-bahannya. Nah, tadi kan sudah dijelasin bahan-bahannya apa saja ya. Heat margarine and fried eggs in accordance with prepared level of maturity and drying. Jadi di sini panaskan margarinnya ya. Kok margarin? Margarin itu minyak yang kental. Kenapa harus pakai margarin? Ya karena sandwich, jangan pakai tumis Bali ya, nanti baunya kalau kita jual ke bule nggak ada yang maem karena beda rasa. And fried egg, dan goreng telurnya in accordance with prepared level, jadi sesuai dengan level yang diinginkan. Jangan terlalu keras, maksudnya artinya telurnya juga sama, nanti keluar gosong nggak enak rasanya seperti itu ya. Dan berikutnya maturity and drying, itu namanya kematangannya tuh. Okay. Heat margarine and cook the sauce that has been sliced, obliques and dried. Brush the bread with mayonnaise. Nah, ini ya. Kalau mayonnaise-nya itu di brush, itu bukan disikat ya. Mayonnaise-nya itu di spreading, diratain kayak mayonnaise. Itulah cara membuat, langkah-langkahnya dari membuat sebuah sandwich. Oke, kita next. Ya. Okay. Mayonnaise or sauce, range, bread, lettuce, fried eggs, and sauce ready. Terakhir baru ready to serve. Itu hidangan sudah siap, menu sudah siap dihidangkan. Jadi next time kalau anak mau simple, kalau udah kerja jangan masak pagi-pagi yang berat-berat. Tinggal siapin roti, telur, sama bahan-bahan ini kalian bisa breakfast. Kalau pagi ya, kalau mau menu kayak orang Bali jangan masaknya pagi-pagi ya, masaknya malam pas kita ada di free time. Kalau di busy time ya kayak sandwich, yang penting perut terisi. Itu poinnya ya. Okay, next. This is the last one ya. Okay, so in this section the teacher will give you special tasks to learn or to watch this video carefully, and then you must re-explain about this topic by using your freedoms of state something. Jadi di terakhir anak-anak boleh harus membuat sebuah video penjelasan tentang materi procedure text sesuai dengan kemerdekaan gaya anak dalam berekspresi. Okay, my student, thanks for watching and see you. Bye.